Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Di sini saya akan menunjukkan post-test pelatihan mandiri topik kurikulum. Sebenarnya saya sudah mengerjakan Bapak Ibu, kalau ini milik saya ada di pelatihan mandiri. Ini saya tinggal satu, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini tinggal aksi nyata. Yang lainnya sudah. Kemudian untuk bagian kurikulum merdeka ini juga sudah, tinggal menunggu hasil validasi. Tapi untuk yang post-testnya dulu tidak saya rekam Bapak Ibu, sehingga saya untuk belajar lagi itu tidak ada. Ini contohnya, misalkan modul 1 kurikulum. Kalau saya buka di post-test, ini sudah selesai, cuma saya tidak punya arsip. Hanya punya kuncinya sedikit. Sedangkan sekarang kok beda gitu Pak Ibu. Saya tunjukkan di sini menggunakan slide. Di slide ini saya screenshot, yaitu milik teman yang mengerjakan post-test pada pelatihan mandiri topik kurikulum merdeka modul 1, yaitu bagian kurikulum. Yang mana ternyata kok beda dengan yang dulu Bapak Ibu. Kalau dulu saya ingat jumlahnya 15, untuk sekarang jumlahnya adalah 8. Kita mulai ya. Masih memuat. Nah, ini saya slideshow. Saya pindahnya di kanan Bapak Ibu, biar tidak mengganggu. Di sini sudah ada di berandanya kurikulum Merdeka, yaitu platform Merdeka Mengajar, Guru Kemdikbud Go ID, pelatihan mandiri bagian kurikulum. Kemudian di sini tinggal mengerjakan post-test modul 1 dan modul 2. Saya mulai ke modul 1. Belajar materi sudah dipelajari kemarin Bapak Ibu. Nah, ini belajar materinya. Mengapa kurikulum perlu diubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ini sudah sama materinya. Sekarang kita tinggal lanjut pedoman mengerjakan post-test. Kita klik post-test. Soal dapat dikerjakan secara acak, namun wajib dijawab semuanya. Setelah selesai menjawab semua soal, klik kumpulkan untuk mendapatkan penilaian atau rekomendasi. Saya ambil laser dahulu Bapak Ibu. Mulai mengerjakan post-test. Ya, ada 8 soal. Kita mulai soal yang ke-1. Kurikulum dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang dipelajari murid. Benar. Yang nomor 2. Dalam mewujudkan pembelajaran yang transformatif pada proyek pembelajaran yang akan dilakukan, Bu Monik mendorong murid membuat aksi nyata dalam isu sosial yang terjadi di sekitarnya berkaitan dengan materi yang mereka pelajari. Agar murid melakukan aksi dengan tepat, Bu Monik sebaiknya terlebih dahulu mengajak murid untuk melakukan hal-hal berikut, kecuali A. Meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan. B. Mengajak murid untuk mengantisipasi semua konsekuensi atas aksi yang akan dilakukan. Kemudian C. Mendorong murid untuk memahami tujuan dirinya dan antar murid dalam melakukan aksi nyata tersebut. D. Mengajak murid untuk melihat rencana aksi yang akan dilakukan dari perspektif yang berbeda. Di sini menjawab A, Bapak Ibu, karena kecuali meminta murid mengevaluasi aksi yang telah dilakukan.
Soal nomor 3. Pernyataan yang tepat mengenai perubahan kurikulum adalah A. Kurikulum diubah untuk memberikan tantangan yang lebih besar pada murid. B. Perubahan kurikulum merupakan semata-mata untuk kebutuhan industri. C. Kurikulum diubah untuk memenuhi kebutuhan murid terhadap perubahan zaman. Yang cocok adalah C, Bapak Ibu. Ini D-nya. Perubahan kurikulum harus mengacu kepada pendidikan negara maju, tidak ya? Kita lanjut yang nomor 4. Lasernya kok jalan-jalan. Sebagai salah satu kepala sekolah di daerah tertinggal, Bu Solihat mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kunjungan ke sebuah sekolah di luar negeri. Beliau melihat materi pelajaran di sana lebih tinggi daripada di Indonesia. Beliau berkesimpulan bahwa negara tersebut bisa jauh lebih maju dari Indonesia karena materi pembelajarannya lebih tinggi. Saat kembali ke sekolahnya, Bu Solehat menyampaikan hal tersebut kepada seluruh guru dan meminta untuk menaikkan level materi pembelajaran yang diberikan kepada murid. Ia berharap murid-murid akan dapat lebih maju dan bersaing dengan murid dari sekolah lain. Pendapat yang tepat mengenai hal yang dilakukan oleh Bu Solihat di atas adalah A. Hal tersebut tepat dilakukan karena negara maju patut menjadi contoh dalam pengembangan kurikulum. B. Hal tersebut tidak tepat dilakukan karena lebih cocok diterapkan terlebih dahulu di sekolah perkotaan. C. Hal tersebut akan berhasil meningkatkan kompetensi dan daya saing murid di sekolahnya. D. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan karakter dan kebutuhan murid. Yang betul D. Nomor 5. Soal 5. Alasan utama mengapa sekolah perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum dari pemerintah adalah A. Tidak semua guru memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan kurikulum dari pemerintah. Setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. C. Kurikulum yang dikeluarkan oleh pusat masih perlu pengembangan secara berkelanjutan. B ini Bapak Ibu. Nah, D. Guru membutuhkan kurikulum yang tepat, lebih dipahami dan diaplikasikan di sekolah. Yang cocok B. Kita lanjut nomor 6. Nggak pakai laser. Lasernya jalan-jalan. Bu Sondang mengajar di sebuah sekolah di daerah pegunungan dan perkebunan. Murid di kelasnya sedang mempelajari berbagai cara pengawetan makanan pada buku paket. Bu Sondang mendapati latihan yang harus dikerjakan murid adalah melakukan pengawetan ikan dengan penggaraman. Hal yang sebaiknya dilakukan Bu Sondang adalah A. Meminta murid untuk mengerjakan latihan sesuai yang terdapat pada buku paket. Salah ini ya. Melewati bagian latihan tersebut dan melanjutkan ke materi berikut. Salah juga. Kemudian mengajak murid untuk melakukan pengawetan dengan teknik penggaraman pada makanan hewan. Nilainya salah juga. Yang D. Mengajak murid untuk melakukan berbagai teknik pengawetan buah atau sayuran yang ada di daerahnya. Karena tadi kalimatnya pegunungan, maka memilih yang D. Kita lanjut. Nomor 7. Soal 7. Berikut yang merupakan hal-hal unik yang dimiliki sekolah atau yang disebut karakteristik satuan pendidikan adalah
kondisi daerah satuan pendidikan. B. Latar belakang ekonomi murid. C. Sarana dan prasarana satuan pendidikan. Semua ya Bapak Ibu ya. Karakteristik yang unik, hal yang unik. Semua benar, yaitu D. Ini saya milih D Bapak Ibu. Kita lanjutkan nomor 8. Berdasarkan hasil analisis diagnostis dan survei karakter, didapatkan bahwa murid SMP Merdeka Belajar secara umum memiliki karakter sebagai berikut. 1. Berasal dari keluarga petani dengan ekonomi menengah ke bawah. 2. Memilih untuk bekerja atau menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 3. Memiliki gawe dengan spesifikasi terbatas. 4. Memiliki ketertarikan dan potensi pada bidang seni dan olahraga. Hal berikut dapat dilakukan sekolah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan murid dalam kurikulum di sekolah berdasarkan informasi di atas, kecuali A. Mengadakan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan olahraga sesuai minat dan sumber daya yang ada. B. Memasukkan pendidikan seksual dalam pembelajaran untuk meminimalisir pernikahan usia dini. C. Mengintegrasikan muatan kewirausahaan dalam pelajaran untuk menyiapkan murid menjadi pekerja, melibatkan murid dalam usaha penghijauan sekolah. Yang cocok, yang kecuali Bapak Ibu, kalau kecuali mengadakan ekstrakurikuler dalam bidang seni dan olahraga sesuai minat dan sumber daya yang ada. Salah ya sepertinya. Kita lanjut cek ulang jawaban. Sepertinya A salah Bapak Ibu, tapi kok A terjawab, tapi kok betul ya. Langsung saya lanjut, dikumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Ternyata betul Bapak Ibu, tadi yang nomor terakhir sepertinya salah, tapi kok betul ya, tak apa-apa. Nah, dari sini kita bisa belajar lagi Bapak Ibu dengan materi dari kurikulum. Sekian, terima kasih ikut belajar, salam dan bahagia. Terima kasih, saya tutup.